Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Hesti, Prof. Endri, dan teman-teman semuanya. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil analisis penelitian saya yang berjudul Discourse and Social Identity, an Ecolinguistic Study of Students' Perceptions and Psychosocial Safety, disusun oleh Mujahidah Zulfa Karima dengan NIM 12016250015. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu metodologi dan pendahuluan penelitian ini. Latar belakang penelitian ini yaitu studi ekolinguistik tentang wacana, identitas sosial, dan persepsi siswa terhadap keamanan psikososial di lingkungan belajar. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dinamika interaksi, terutama interaksi sosial siswa yang terjadi di dalam maupun di luar kelas. Metode pengumpulan data yang saya lakukan yaitu penyebaran kuesioner yang berisi pertanyaan tertutup dan pertanyaan terbuka, kemudian diolah datanya menjadi kualitatif dan kuantitatif, dengan total responden 10 siswa, periode penyebaran kuesioner dari 8 Desember sampai 11 Desember 2025. Profil responden, mayoritas itu perempuan dengan persentase 80% dan laki-laki 20%, dengan 70% responden bersekolah di sekolah menengah atas swasta dan 30% lainnya di negeri, dengan rentang usia 15 sampai 17 tahun. Dari grafik ekonomi responden dapat dilihat bahwasanya mayoritas responden memiliki ekonomi yang cukup stabil dengan pekerjaan orang tua yang tetap dan gaji yang stabil, namun ada sekitar 10% yang masih menerima bantuan sosial pendidikan dikarenakan masalah ekonomi. Grafik ini menunjukkan interaksi sosial siswa berdasarkan data yang diperoleh. Responden mengaku bahwasanya suasana kelas itu ramai oleh interaksi siswa meskipun tidak selamanya merata. Ada perbedaan interaksi antara satu kelompok dengan kelompok lainnya, di mana ada siswa yang mendominasi kelas atau dianggap lebih populer dibandingkan teman-temannya. Juga, 30% responden mengaku bahwasanya bahasa di luar kelas cenderung lebih bebas dibandingkan ketika di dalam kelas. Bahasa di dalam kelas itu cenderung formal dan sopan, sedangkan bahasa di luar kelas lebih bebas, lebih emosional, dan non-formal. Seringnya menggunakan bahasa gaul atau bahasa slang. Bentuk dan persepsi bullying verbal. Banyak jenisnya seperti jenis komentar dan ejekan, yaitu mengejek, memanggil nama, kata kasar, dan target bullying itu umumnya bukan karena kesalahan korban, melainkan karena bentuk fisik, bentuk tubuh, warna kulit, penampilan, dan gaya bicara yang dianggap berbeda dengan kelompok yang dianggap dominan di kelas. Dan faktanya, bullying langsung dengan bullying digital itu lebih sulit dilupakan bullying digital. Kenapa? Karena bullying digital itu meninggalkan jejak digital yang korban bisa mengingat dan merasakan traumanya kembali ketika dia sedang mereview di media sosial atau media digital. Dampaknya, korban dapat eh, memiliki tekanan psikologis yang serius dan memicu rasa rendah diri. Namun sayangnya, ejekan ini sudah dianggap wajar dan dianggap sebagai candaan. Mayoritas siswa sudah menormalisasi. Dampak bullying dan peran lingkungan. Bullying verbal dapat berdampak negatif bagi korban, yaitu contohnya korban dapat dilabeli negatif dan korban merasakan rasa tidak aman dan rasa tidak nyaman di dalam kelas serta memiliki identitas sosial di mata teman-temannya, seperti mereka dipandang lebih rendah, kurang dihargai, dan dikecualikan dari kelompok sosial. Pemicunya yaitu perbedaan dari norma kelompok. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, perbedaan fisik, gaya bicara, logat, dan lain-lainnya yang dianggap berbeda dari norma kelompok. Berikut adalah grafik pengetahuan dan sikap responden terhadap bullying. Responden mengaku dan menyetujui bahwasanya pendidikan bahasa itu bersifat krusial dan sangat penting untuk meminimalisir terjadinya bullying verbal. Kemudian 60% juga sangat setuju bahwasannya sekolah itu sangat berperan untuk menangani verbal bullying. Peran guru juga sangat penting untuk keamanan psikososial di dalam kelas. 50% responden mengaku dan menyatakan bahwa mereka mampu memahami perbedaan antara bullying dan candaan, sedangkan 10-40%
masih sulit untuk membedakan, masih cenderung kesulitan untuk membedakan mana bullying dan mana candaan. Kesimpulannya, bullying verbal masih sering terjadi, baik secara langsung maupun digital dengan ejekan yang sudah dianggap wajar. Siswa memahami bullying dan dampaknya. Nah, peran guru atau sekolah itu sangat penting. Namun, masih ada siswa yang takut melapor. Maka di sini peran sekolah adalah untuk mengajak dan membuat muridnya, siswa-siswanya lebih proaktif, lebih membangun rasa percaya diri untuk melaporkan ketika menyaksikan atau menjadi korban bullying agar dapat meminimalisir verbal bullying yang masih sering terjadi di lingkungan kelas. Peran aktif guru dalam memantau dan menegur perilaku merendahkan di sekolah juga penting. Edukasi mendalam tentang dampak bullying berbasis bahasa juga penting, serta tindakan preventif. Penegakan aturan sekolah yang jelas dan konsisten terkait bahasa sopan itu menjadi rekomendasi yang penting untuk sekolah. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.